dipecah-pecah secara company. Saya mohon Pak Rustam, Pak Rizal, dan juga Bu Kurnia berdiri. Satukan langkah kita. Kita tetap bersatu dan kita tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang menghentikan perjuangan kita. Allah Akbar. Menjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Rio, ini nggak butuh pengantarnya. Mohon maaf, saya pikir saya mau ditaruh terakhir, tapi nggak apa-apa. Baik, rekan-rekan sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh lagi. Baik. Saya mau duduk, tapi tadi karena badan saya itu kecil, ntar dikira tuyul. Padahal kemarin ada 2 tuyul yang menghadap Jimmy Bridge. Ada yang bilang itu Musa dan Harun menghadap Fir'aun. Tapi kayaknya yang benar 2 tuyul itu ya kayaknya. Itu lebih tepat kayaknya. Nah itu. Baik. Rekan-rekan sekalian, saya harus sampaikan juga izin saya untuk Pak Kosinudin. Salam dari Mas Rizwan hasil Sianipar dan juga Dr. Tifa, yang kita berdelapan atau berdua-belas ini sebenarnya masih tetap bersama. Yang ingat aja itu. Ya, meskipun ada 2 yang melipir. Ya nggak apa-apa, namanya juga melipir, ya kan? Tapi insya Allah di tempat yang lain, hanya beberapa kilo dari sini, teman-teman yang lain lagi mempersiapkan untuk pemeriksaan ahli dan saksi besok. Jadi ada di sana ada Michael, ada Pak Janes, ada Prof. Tono Saksono, ada juga Prof. Henry Subiakto, yang semua bagi kita juga berguna untuk pemeriksaan 3 hari lagi untuk sahabat-sahabat kita, Pak Rizal Fadilah, pengantinnya ya, Bu Kurnia sama Mas Rustam. Nah, karena akan diperiksa besok dan kita akan membersamai bersama hari Kamis. Ingat ya teman-teman semua, Kamis kita akan bersamai. Besok juga akan ada pemeriksaan ahli dan saksi untuk semuanya. Jadi karena apa? Tadi penting sekali yang disampaikan Pak Asmi dan juga para pembicara yang lain, Pak Ugro dan juga nanti mungkin ada yang lain, bahwa kita ini satu rangkaian, kita ini satu SPK istilahnya, satu SPDB. Jadi kalau tiba-tiba ada yang ada yang di split, ada yang dikurangi, itu tadi disampaikan oleh Pak Ugro, susah sebenarnya syaratnya. Karena dalam KUHP yang baru, utamanya di pasal 79 sampai dengan 88, intinya di pasal 83, SP3 atau surat permohonan penghentian penyidikan itu hanya dapat terjadi dengan syarat RJ, restoratif justice antara lain. Dan syarat RJ itu antara lain dalam, kita kan bicara KUHP dan KUHP yang baru, harus ada penetapan pengadilan. Tidak bisa tiba-tiba ada dalam sehari selesai. Dan fakta terbaru yang kemudian sebenarnya sudah kemarin disampaikan, tapi baru sekilas-sekilas saja, adalah pada saat RJ itu harus ada juga penandatanganan dan permohonan maaf oleh kedua belah pihak, ditandatangani di depan penyidik. Maksudnya adalah kedua belah pihak datang ke penyidik, bukan penyidiknya datang ke satu pihak. Kemarin itu satu pihak datang ke pihak yang lain, penyidiknya datang juga ke pihak ini. Jadi ada seorang kombes dan seorang itu A1 kemarin pada tanggal 8 Januari sowan juga ke Solo dan kemudian menjadi saksi dari penandatanganan RJ itu. Tapi meskipun demikian, nggak bisa dalam waktu singkat terbit SP3. Kalau teman-teman baca, nanti silahkan, sudah banyak beredar,
SP3 itu juga harusnya disertai dengan detail-detail alasannya. Dan setelah kita baca SP3 itu dua sahabat kita, saudara Bang Egi apa namanya? Sujana ya. Saya tadi mau clear gitu nggak bisa ya. Dan Lubis baca pertimbangannya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K itu adalah laporan dari Jokowi, laporan dari Lucumanan, laporan dari Ade Kurniawan, laporan dari Kamis Samuel Sweken, penetapan tersangka SPDP, L-nya tiba-tiba loncat SP3. Ini nggak bisa, harusnya ada RB-nya kapan, surat permohonan RB-nya kapan, tiba-tiba ini meloncat begitu saja. Jadi ini sebenarnya cacat. Nah, ada keinginan, ini lagi dibicarakan, apakah kita mempertanyakan SP3 itu. Tapi saya mengibaratkan gini teman-teman, ingat kan pernah ada iklan yang waktu itu di permintaan, bagaikan 3 orang, saya, Pak Riza dan Bu Kurnia, ya, saya Mas Reza ada di sana. Kami bertiga ada di satu pulau terpencil. Tiba-tiba Pak Riza ketemu dengan botol gin. Gin permintaannya apa? Pak Riza minta pulang ke rumah. Wah. Kemudian Bu Kurnia minta ketemu keluarga. Nah, saya permintaannya apa? Bawa kembali Pak Riza dan Bu Kurnia ke situ. Nah itu, kalau kita menggugat SP3, jangan-jangan nanti kita dikira begitu, ya. Tapi ya, apapun itu yang akan dilakukan, saya terutama atau kami ikut dengan keputusan tim hukum. Jadi kalau tim hukum mau gugat SP3 silakan, mau tidak gugat kita mau cara lain silakan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, teman-teman sekalian, kita pun pantas untuk terus memberikan apresiasi kepada upaya-upaya yang telah dilakukan secara paralel. Upaya yang pertama dilakukan oleh sahabat kita, namanya Dr. Bonatua Silalahi, dan teman-teman dari kelompok Bon Jovi, itu dari timnya Pak Sam, Pak Lukas, dan lain sebagainya, yang sudah berhasil. Sekali lagi teman-teman semua, kita berikan apresiasi dan salut atas keputusan dari Komisi Informasi Pusat yang membuat salinan ijazah ini tadi seperti disampaikan Pak Asli sifatnya terbuka. Ini adalah dokumen publik, tidak ada lagi yang bisa menutup-nutupi, dan Termol semuanya berbalik. Termol sekarang bilang, ya kan memang terbuka. Saya dalam hati kecil bilang, cangkemmu. Dulu mereka itu bilang, itu tertutup, itu rahasia, itu perlindungan data pribadi. Enggak, menurut Undang-Undang KIT nomor 14 tahun 2008 di pasal 18A yang itu ayat 2 ya, itu sudah menjawab pasal 17 yang dikecualikan. Ini sifatnya adalah dokumen publik. Satu lagi yang penting, Mbak Rama Sarita juga, kita nanti akan melihat dan akan meliti ada 5 jenis legalisasi semacam ini. Yang pertama legalisasi tingkat wali kota tahun 2005 dan 2010. Harus kita kejar teman-teman. Sampai dengan sekarang KPUD Solo baru memberi 1, yaitu yang tahun 2010. Mereka kesulitan untuk cari 2005 karena penandatangannya mereka belum dapat. Kenapa saya bilang belum dapat? Mereka itu selalu ikuti. Dulu ijazahnya nggak ada watermarknya, kita bilang watermark, tambahin watermark. Dulu ijazahnya nggak ada endosnya, mereka ngikuti tambahin embus. Kalau ibu-ibu itu bilangnya embus. Ibu-ibu yang pakai andeng-andeng di sini dulu. Saya nggak tahu siapa, saya lupa namanya. Ya,
yang tangannya bisa nembus plastik itu bilangnya embus. 2012 KPUD DKI, 2014 dan 2019 KPU Jakarta, dan ini masih kita simpan. Kita sudah juga menemukan ada yang aneh pada legalisasinya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Bonatullah, Bonjowi dan tim. Berkat itu kita nanti akan membongkar ini. Kemudian yang kedua, kita juga ucapkan salut kepada Bapak Komjen Pol Ugrosono Purnawirawan yang luar biasa berani mengatakan kalau saya itu kenal langsung dengan Jokowi, dan saya lihat memandang kurang dari 1 meter ya Pak Ugro ya, Bapak ketemunya. Fotonya beda dengan ini, ya memang beda. Ini persis sama yang saya dan Mas Rustam sampaikan ketika di ruang gelar perkara khusus. Saya langsung bilang, foto ini terlalu baru untuk 40 tahun, terlalu kontras. Kalau Mas Rustam langsung bilang, ini bibirnya bukan bibirnya Jokowi, ini matanya bukan matanya Jokowi, hidungnya juga bukan, itu bagus. Memang bukan. Dan barusan ada foto lain yang beredar juga, barusan ini hari-hari ini, masa muda yang lupa pakai kacamata. Nah, kalau itu fotonya dia, konsen kalau itu ya. Nah, jadi ijazah yang kita perbincangkan ini, yang kita perdebatkan ini, sekarang sudah dikasih watermark, sudah dikasih juga cap emboss. Tapi kita tidak bisa memastikan itu emboss atau enggak karena tidak bisa meraba. Dan ijazah aslinya, yang diberi ijazah asli, kita juga doakan, kita ucapkan Al-Fatihah untuk almarhum Pak Bambang, karena ini ijazah asli dari almarhum Pak Bambang yang kemarin pada saat sidang CLS di Solo dibawakan oleh adiknya namanya Pak Rujito. Ini ijazah asli tahun 85 itu ya, ini ada emboss, ada watermark, ada hologramnya, desainer. Nah, dan ijazah ini kemarin teman-teman media juga ada di sana, boleh difoto, boleh dilihat dengan jelas, boleh diraba juga. Luar biasa. Kalau ijazah palsu nggak boleh itu diraba, difoto. Jadi itu ya, jadi artinya apa? Ini jelas banget. Nah, jadi teman-teman sekalian, beberapa poin penting ini penting banget. Lihat bedanya antara yang palsu dengan yang asli. Termasuk Pak Ugro kemarin juga menyampaikan, warna meterainya saja juga beda. Yang satu hijau, yang satu merah. Meskipun itu harus dicek juga, karena aturan diameter pada tahun 85 itu berapa, itu harus dicek. Nggak mungkin beda. Ya, meskipun memang pada tahun itu UGM itu punya 4 gelombang kelulusan ya. Ada bulan Februari, ada bulan Mei, ada bulan Agustus, ada bulan November. Tapi artinya ijazah milik almarhum Pak Bambang itu gede. Dan satu komitmen lagi, teman-teman sekalian, saya ingin Mas Resam maju, maju. Sebentar. Meskipun ada upaya yang dilakukan seperti Kumbeni dulu, teman-teman ingat pahlawan-pahlawan kita yang ada di gedung siang ini, itu dulu kuat sekali, tidak mungkin dipecah belah, tapi pasti ada sengkuni, pasti ada pengkhianat. Pangeran Diponegoro bisa ditangkap karena ada pengawalnya yang berkhianat. Tengku Umar bisa ditangkap karena ada pengkhianat juga. Nah, meskipun ada dia sementara,
siapa tahu nanti ada pengkhianat yang lain. Ya, duduk dulu. Nah, Mas Taufik, kami tetap mendoakan dari lubuk hati yang paling dalam. Saya bahagia kemarin lihat ada teman kita yang nyoper mobil mewah, kemudian turun, Hizbi, itu manggil anaknya, namanya Mas Hizbullah. Kita senang karena kanker usus stadium 4 itu harusnya, tapi alhamdulillah segar bugar. Tetap ya, kita doakan semoga sahabat-sahabat kita itu tetap sehat ya. Apapun yang mereka lakukan terhadap kita, kita tidak boleh membalas jelek terhadap dia. Setuju? Ya, kita tetap doakan. Tapi bolehkah kita juga mencoba mencari keadilan? Sebelum nanti terakhir, saya ingin sampaikan juga titipan ilmu sebelum itu dari Bang Rizwan. Sebentar lagi buku yang ditulis oleh Bang Rizwan ini, Gibran Endgame, Pak Kosimudin, kita nanti juga akan bersama-sama akan diserahkan kepada DPR dan DPD. Ada 1000 eksemplar wakil rakyat kita. Saya support penuh kepada Bang Rizwan dalam penulisan buku ini. Demikian juga nanti Bang Rizwan akan support. Saya juga akan nulis judulnya Gibran Black Chapter. Jadi chapter yang gelap dari Gibran. Dan at last, teman-teman semua, meskipun kita dipecah-pecah secara company, saya mohon Pak Rustam, Pak Rizal, dan juga Bu Kurnia berdiri, satukan langkah kita. Kita tetap bersatu dan kita tetap mohon kepada Allah SWT. Tidak akan ada yang menghentikan perjuangan kita. Allah Akbar. Menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.